Bagas selalu di atas Raja Wali, tapi Raja Wali nggak pernah pusingnya itu. Ketika dia terus naik dengan sendiri Gagal itu pergi. Jadi ketika ada masalah segala macam, jangan pernah pusing dengan masalah, terus berjalan, terus pandang Tuhan. Ketika kita terus naik terbang tinggi, masalah itu kan dengan sendirinya dia akan jatuh seperti burung gagak. Karena burung gagak bukan burung yang bisa di atas tinggi, dia akan bisa napas, dia akan kabur sih. Raja Wali nggak pusing, burung gagak boleh ada di atasnya. Dia nggak usir, nggak sibuk usir. Karena kita sibuk, kita diomongin orang, kita sibuk, kita sibuk. Apa kata orang, kita sibuk. Fokus aja terus sama yang tujuan kita, fokus pada seni kita. Ketika terus naik, masalah ini kan hilang dengan sendirinya. Itu Raja Wali, itu omong kita sebagai Raja Wali. Kita buka dulu Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Kisah yang Yakub dan Rahel. Yakub dapetin Rahel itu kan harus kerja 14 tahun. 7 tahun pertama ditipu mertuanya, dikasih kakek yang lain, terus baru dapetin Rahel, dan 7 tahun lagi baru dapet Rahel. Jadi Yusuf ini benar-benar kesayangan karena lahir dari istri kesayangannya Yakub. Yusuf ini tukang pemimpin, kata-katanya, tapi sebetulnya itu destiny yang dari Tuhan. Gua sudah siapkan kalau satu saat Yusuf itu harus jadi seseorang yang memelihara suatu bangsa yang besar akan tampil dari Yusuf. Artinya Yusuf memelihara papanya Israel dan saudara-saudaranya, harus memelihara bangsa Israel. Intinya ke depan seperti itu. Destiny Yusuf waktu itu nggak ngerti. Dia cuma mimpi, dia dengan ininya karena dia anak kebanggaan papanya, anak kesayangan orang tuanya, dia dengan mimpi ketika lagi makan. Kita tahu lah Yusuf menceritakan mimpinya sampai papanya marah, bagaimana apa-apa itu masa ada matahari 5 bulan untuk kemana dia gitu. Terus mimpi yang kedua, semua berkas gandum kakak-kakak itu untuk kemana dia, apa-apa mimpimu itu gitu kan. Masa saat kita yang tua mesti tunduk sama kamu yang muda, itu mustahil, nggak mungkin. Mimpi itu yang membuat saudara saya sakit hati. Suatu saat ketika saudara saya pergi mengembara di susu bapak ini pakai mobil yang mahal, karena dia anak kesayangan, dia punya fasilitas yang luar biasa. Kenapa? Yusuf di zona yang nyaman. Tuhan mau pakai Yusuf. Kalau Yusuf terus-terusan di zona nyaman, rencana Tuhan gagal buat Yusuf. Rencana Tuhan bermenya bangsa yang besar, bangsa Israel kan gagal. Maka Yusuf nih seperti anak Raja Wali tadi, harus dibuang dikit-dikit. Yang enak-enaknya dibuang aja, sisanya tinggal carang-carang yang dia kasih yang sakit. Apa yang doa anak Tuhan? Yusuf sama saudara saya dibuang ke sumur, itu satu pengalaman. Terus dijual ke Mesir, dijual di Potifar. Dia mungkin berpikir, wah Potifar dia jadi tangan-kanannya Potifar, orang percaya, tapi dia ditipu, dia masuk penjara. Nah penjara ini badai yang luar biasa buat Yusuf. Dia rindu papa mama, dia rindu papanya itu, orang tuanya. Ini seakan udah tidak ada jalan keluar. Kalau masih budak masih oke. Tapi kalau di penjara, nah penjara kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kalau di penjara nggak bisa berhubungan dengan dunia luar. Tapi kalau masih jadi budak, kan masih bisa ketemu orang di luar, benar nggak? Kalau di penjara, yang ketemu ya semua para tawanan semua. Jadi untuk bisa nyampe mimpinya tinggi itu udah nggak mungkin, itu suatu badai yang luar biasa. Tapi mungkin ketika dalam keadaan seperti itu Yusuf jadi di sinetron film. Mungkin waktu Yusuf masa gagal rencana Tuhan yang besar. Mana mimpinya mau jadi bangsa, mana? Di penjara mana bisa sih? Kalau jadi budak masih oke, masih ada kesempatan dia kerja bagus, bisa dipromosiin, bisa kan, masih ada kesempatan. Tapi kalau di penjara siapa yang mau lihat? Siapa ini kan? Tapi rencana Tuhan kan memang gua mau bikin segala sesuatunya Yusuf supaya bisa ini. Tapi kan Yusuf tetap setia sama Tuhan, ya tetap percaya. Bahkan di penjara sekalipun dia disertai Tuhan, sampai kepala penjara pun tadi kita baca
ngasih kepercayaan sama Yusuf dan nggak ikut campur tangan, terserah Yusuf kerjain aja, terserah lu yang terbaik, lu kerjain yang terbaik buat penjara ini gitu kan. Ada Yusuf itu, dan ketika Yusuf ada 2 juru makanan dan juru minuman Firaun, Yusuf mengantarkan mimpinya Yusuf kejadian mimpi ini dan terlaksana. Satu kepala juru roti itu mati, juru minuman kembali, dan dia lupa juru minuman ini sama janji kalau dia ingat Yusuf. Sampai satu saat setelah beberapa tahun Firaun bermimpi, semua ahli-ahli Mesir tidak bisa mengartikannya, baru dia ingat, oh iya ada satu budak Ibrani yang bisa mengartikan mimpi, dan mimpi yang tepat kejadian. Jadi panggil Yusuf, disitulah mulai ketika badai itu mulai, Yusuf si Raja Wali terus naik terbang. Disitulah mulai Yusuf mengatasi badai dan terbang tinggi bagian Raja Wali. Dia tetap setia dengan bersyukur, tetap percaya my father's never failed me. Janji Tuhan akan menegakkan begitu. Walaupun mungkin melewati badai, harus melewati sumur, dijual jadi budak, difitnah, jadi tahanan, dihianati teman, tapi tetap percaya. Yusuf tetap fokus sama destiny-nya. Tuhan proses Yusuf supaya dia bisa, ketika dia jadi seorang mahku bumi, apakah Yusuf balas dendam? Enggak, karena dia diproses Tuhan. Dia ngerti, ya Tuhan yang terjadi semua karena Tuhan mempersiapkan untuk saya memelihara suatu bangsa yang besar, supaya hidup di hadapan Tuhan, umat pilihan Tuhan bisa dipelihara hidup dengan sempurna. Seperti itu Yusuf mengerti. Setelah dia lewat semua badai-badai, dia terbang di bagian Raja Wali, dia bergerak dia seperti itu. Kadang ada gini, pernah dengarkan waktu zamannya Tuhan Yesus, kita mati sama Tuhan Yesus pernah ngutus murid-muridnya, terus muridnya mengusir setan pernah nggak bisa, benar nggak? Semua orang, guru, muridmu kok ini orang kesakitan nggak bisa gitu kan. Terus Tuhan Yesus bilang, jenis ini cuma hanya bisa ini dengan doa dan puasa. Terus Tuhan bilang, jikalau kamu punya iman sebesar biji soy aja, gunung ini akan pindah. Zaman dulu ada juga tuh di Israel, ada namanya gereja sampah. Jadi pendetanya itu kerajaan bilang, kamu bilang kan di firman Tuhan bisa memindahkan gunung, jadi dia ditantang, itu gunung mesti pindah. Wah, mereka berpuasa, dua puasa, dan itu terjadi. Indonesia di gunung itu bergeser sedikit. Saya belum pernah ke Israel, jadi saya belum tahu itu semua. Tapi itu kata hamba-hamba tentang Israel, itu kerjaan itu namanya gereja sampah. Nggak tahu kenapa jadi gereja sampah, namanya itu apa. Jadi kayak gitu. Dimana kalau kamu punya iman besar sebesar Yesus sekali aja, kamu bisa menaikkan gunung. Tapi kok gunungnya nggak pindah, gimana Tuhan? Kita udah punya iman sebesar itu, gunungnya nggak pindah loh. Kayak Yusuf nih, gunungnya nggak pindah, tetap masuk penjara nggak pindah. Gimana caranya? Kan ada lagi, meskipun gunung itu tak berpindah, namun tetap percaya rencana Tuhan nggak pernah gagal. Cara gimana? Naik ke atas gunung. Gunungnya nggak bisa pindah, maksudnya naik ke atas gunung dari tempat tinggi. Kita bisa melihat, oh ini loh jalan keluar, oh ini loh. Jadi kadang-kadang ada gunung yang Tuhan tidak izinkan untuk berpindah, supaya kita suruh Tuhan buat naik ke atas lebih tinggi. Karena di tempat tinggi bersama dengan Tuhan, kita bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Kalau kita di rumah, kita ke depan gunung, tapi ketika kita naik ke atas yang tinggi, kita bisa lihat bahwa oh jalannya mesti ke sini loh. Oke Tuhan, terbuka terlepas dengan semuanya. Itu rencana Tuhan, makanya rencana Tuhan nggak pernah gagal. Saya cuma ngambil sedikit doang ayatnya. Makanya firman Tuhan bilang, setelah badai ada peningkatan. Yusuf dari penjara, Yusuf meningkat jadi bumi. Tuhan Yesus pun begitu. Setelah Tuhan Yesus mati bangkit ke surga, dia dipermuliakan Bapa, dia meningkat. Dan kalau kita melihat semua yang ada di Alkitab, sebelum mereka sampai titiknya, mereka pasti ada ke bawah dulu. Mereka harus melalui badai. Daud sudah diurapi Tuhan, tapi berapa tahun baru Daud jadi raja? Malah dikejar-kejar Saul, segala macam, kan harus mengalami banyak hal segala macam. Maka kemarin kita belajar juga mau dibunuh, Daud marah, menabal kan untuk Abigail, meredahkan marahnya gitu kan. Itu proses yang Daud hadapi. Bahkan diuji Tuhan. Musuhnya Saul 2 kali Daud bisa ngebunuh, tapi Daud takut Tuhan. Maka rencana Tuhan berpikir, itu tahu hatinya Daud itu luar biasa. Hatinya rendah hati. Jadi seperti itu artinya. Ketika ini saat ini mungkin kita sedang menghadapi badai, kita banyak nggak ngerti gimana, tapi percayalah ketika mimpi itu tercapai pasti akan tercapai. Saya cuma kesaksian dikit aja. Saya dulu waktu itu lagi zamannya apostolik prophet, lagi bunyi-bunyinya apostolik prophet, beberapa tahun lalu saya selesai kuliah, saya kerja.
kita dari Lipo ikut. Waktu itu memang anak-anak muda ke Grogol gitu, di GD Grogol itu memang sekolah propek apostolik selama 6 bulan, jadi seminggu sekali berarti. Suatu saat saya lupa Pak Jarot atau Mas Wiri yang nantang itu, yang tergerak untuk maju di hamba Tuhan, bukannya silakan di depan. Langsung maju nih. Beberapa teman saya yang memang benar-benar terpanggil pertama, sekarang memang benar-benar pertama yang pakai tolong biasa. Tapi untuk yang di Lipo, mereka pada maju teman saya. Astaga Tuhan Yesus, mereka berantakan hidupnya. Benar saya bilang berantakan hidupnya, karena mereka janji, mereka udah janji mau menyenangkan hidup mereka, tapi mereka nggak melakukan gitu. Yang satu terakhir beberapa tahun lalu dia terjadi bisnis, ada masalah, kena KPK, dia harus tanggung jawab dan dia harus tinggal di hotel rodeo gitu. Dulu janji untuk full timer buat Tuhan, yang satu pun berantakan gitu. Yang satu pun berantakan sama saya, yang satu dulu dipakai tolong karena agak berantakan lah hidupnya, ekonominya, keluarganya pun agak berantakan gitu. Saya nggak skill lama agak berantakan. Mendingan saya gitu, karena saya nggak terbangun kalau begitu ojok ayo bener kagak, gue kayak teman dia pendeta, ayo kagak, mama sih, ayo kagak, sekolah kagak, kenapa? Karena panggilan saya bukan di situ. Waktu itu proper sini bilang, kamu ada di marketplace, kamu tuan tempatnya di marketplace, jadi berkat di marketplace, pelayanan kamu di marketplace, enggak full time, makanya saya nggak pernah mau suruh sekolah pendeta. Enggak mau, orang saya itu bukan bangga saya, dia selesai nggak selesai marketplace, cuma Tuhan ini pendapat kamu unlimited dan kamu mempunyai perusahaan. Waktu saya masih kerja di saya harus salah. Yang bisa unlimited kan marketing. Kenapa? Kalau karyawan biasa kan di staff kan gaji segitu, tetap segitu. Kalau marketing kan dapat bonus-bonus yang gaji dapat, kalau capai target lebih kan dapat. Nah, saya mikir kok unlimitednya seperti ini Tuhan. Itu sekitar 23 tahun yang lalu, nggak tahu ya 3 tahun yang lalu dengan cara Tuhan ada, kok sekarang tanpa kita saya punya PPR gitu. Janji Tuhan tuh nggak waktu balikan lapangan saya perlu diingetin, oh iya dulu waktu 20 tahun yang lalu Tuhan janji saya di marketplace, dia seorang bisnismen yang berkat Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Karena kalau saya seorang kerja punya perusahaan saya bisa bebas misi pelayanan kemana-mana, saya bisa tinggalkan dengan bebas gitu kan, tanpa pun saya harus jadi full timer gitu baru. Karena memang panggilan saya di marketplace, Tuhan bilang marketplace, kamu marketplace. Walaupun dulu waktu temen saya masuk sekolah tadi, kenapa nggak sekolah? Ya gue nggak rugi ekonomi, orang beli panggilan marketplace gue kayak gini, teologi, mungkin gue nggak mau masuk teologi, rugi. Cukuplah buat gue di logga sekolah properti komersial di pusat, ikut kom cukuplah, apa sih panik-panik amat gitu. Sekolah teologi nggak usah, cukup ikut kom 1, 2, 300 udah cukup selesai gitu, nggak usah masuk teologi ya gitu. Kalau Tuhan mau pakai aja gitu, Tuhan nggak pakai yang nggak pintar gitu, yang nggak bisa apa-apa, yang bukan dipandang Tuhan itu Tuhan pakai gitu, mempermuliakan yang pintar gitu, mau yang orang tahu dia, jadi udah pakai. Saya pakai jalan ini, saya yang di YouTube sampai sekarang saya masih sering sharing di anak muda, tapi di bedanya mama 11 kali saya masih sharing masih melayani anak muda di sana. Mereka memang butuh yang membawa, yang nyampe itu anak muda juga, karena kalau yang tua-tua itu cara penyampainya udah buat anak muda itu nggak nyampe, bahkan untuk anak Gen Z itu lebih susah lagi nyampainya gitu kan. Makanya saya di Tuhan manggil, kamu di marketplace dan kamu harus seperti itu. Jadi itu salah satu aja. Jadi ketika Tuhan janji, bagaimana janji kamu, kita mengalami berbagai macam masalah sebenarnya, percaya pada waktunya Tuhan kita akan naik terbang tinggi bagian Raja Wali. Kita punya kekuatan Raja Wali yang atas badai, bukan burung pipit, bukan burung gagak. Badai kita takut sembunyi, aduh Tuhan badai sembunyi juga. Terus ngadepin badai kita terbang tinggi bagian Raja Wali. Kayak lagu tadi, Jesus my Father, my Father. Janji Tuhan nggak pernah gagal, amin. Saat ini mungkin kita ngadepin masalah sebenarnya pun percayalah, pada waktunya Tuhan, janji Tuhan pasti terlaksana dengan indah pada waktunya. Oke, itu aja saya kita. Tuhan Yesus memberkati pandangannya Pak. Sudah malam. Oke, ada itu aja. Yuk kita bersatu. Waktunya makan nih nasi sop kikil. Jadi ini ada kan ya? Kuku. Selamat makan. Pakai ayam ya. Ini esnya.
Janeta. Kau bikin nggak campur? Iya. Cuma ini di. Kalian makan es, gak makan nasi dulu. Selamat menikmati. Boleh kontraknya ini. Jadi orang itu tuh lagi di Ini ada Kalimantan. ayam. Terus tiba-tiba dia minta tolong diurusin Kita lagi makan ya. Payan kan.